Karena di situ kita udah ngebedah apa aja yang harus didalamin dan ya intinya step by stepnya lah. Teknik beriklannya juga Iya, berarti ya? teknik beriklannya. Karena kan teknik beriklan juga banyak macamnya. Iya. Apalagi di Meta ketika ada leads masuk nih, traffic masuk. Gimana sih cara ngelolanya gitu. Itu PR banget sih. Oke, Nah ini tuh kalau misalnya kita bisa benar-benar nargetin pas banget, wah itu kayak ditinggal tidur aja udah campaignnya nggak usah dipantengin setiap hari. Kelihatannya remeh di Google tuh banyak banget kayak gitu, kayak kelihatannya remeh banget. Paling mahal ya 2.000. Kalau misalkan CPR iklannya bagus ya CPR-nya gitu. Paling murah bisa di bawah 1.000 malah, 800 perak itu bisa. Ada yang 800 Ada. perak? Master Talks by Ocademy. Di Google, terus tadi ada di Meta juga. Kalau di Meta, lo kan ngajarin juga tuh, Sar. Betul. Udah berapa batch? 3 batch ya? 3 batch ya terakhir. Udah ratusan orang yang ikut Sama ya? yang private mentoring juga ada. Private mentoring juga ada. Sekarang kalau misalkan orang mau belajar, bisa ikutan kelas Immerse Club lagi atau Oke. gimana? Di Ocademy ada program baru namanya Ocademy Immerse Club, tapi bentuknya on demand video. Jadi itu Oke. kayaknya lebih oke buat orang yang baru mulai. Kenapa? Karena kita nggak harus nunggu dulu harinya gitu. Jadi teman-teman misalnya sehari, gue bisa buat belajarin 2 bab deh. Oh, Jadi ini kayak e-course gitu iya, berarti? e-course gitu, tapi emang Rekaman? khusus ya rekaman, tapi emang khusus buat orang yang baru memulai sih, Oke. mau terjun ke dunia dropshipping lah itu. Kenapa? Karena ya yang paling penting adalah ilmunya dulu gitu sebelum kita terjun ke dalam apa yang kita pengen dalemin gitu. Karena di situ kita udah ngebedah apa aja yang harus didalemin dan ya intinya step by stepnya lah. Karena kan Termasuk orang-orang bingung juga kan biasanya. teknik beriklannya juga Iya, berarti ya? teknik beriklannya. Karena kan teknik beriklan juga banyak macamnya. Iya. Apalagi di Meta itu ada teknik. Nggak cuma satu teknik gitu. Jadi di situ kita ajarin banyak banget lah tekniknya di situ. Nah, ngomongin teknik, iya benar tuh. Kalau kita ngelihat banyak guru atau banyak yang ngasih pemateri tentang Google, Meta Ads gitu kan. Kadang-kadang mereka punya teknik sendiri tuh. Ya, Menurut lo kenapa bisa kayak gitu? Terus gue harus percaya yang mana nih? nah itu sering banget. Jadi kadang beberapa murid di kita tuh mereka ikut banyak banget kelas. Ikut semuanya gitu? Semuanya sampai ke suhu ini tahu ini saya kenal ini suhu ini sampai tahu banget itu. Tapi ya tadi ketika kita ingin bermain pastikan profilnya sesuai dengan cara bermainnya kita gitu. Karena setiap orang profilnya berbeda-beda. Ada yang mainnya barbar, ada yang mainnya safety, ada. Jadi sesuaikan aja dengan gaya bermainnya teman-teman gitu sih. Karena kalau di Ocademy sih kehitungnya karena si formula yang mulai dengan 50.000 testing gitu ya. Jadi 50.000 buat testing, baru ntar di scale up lewat full form dan lain-lain. Nah itu ntar detailnya mungkin bisa langsung aja check out ya di Ocademy Dropship Masterclass itu. Tapi intinya untuk masalah apa ya tadi dah tekniknya ya itu disesuaikannya dengan profil masing-masing. Kenapa? Karena ya setiap profil tekniknya itu punya ibaratnya gaya bermainnya berbeda gitu. Ada yang main CTWA kan itu misalkan itu barbar kan pasti di CS gitu. Ada yang main full form di mana kita fokusnya di konten landing page dan lain-lain gitu. Banyak banget lah pokoknya. Oke. Kalau tadi lu bilang kayak sebenarnya berarti ada 2 metode ya. Iya, Kita ada 2. kita ngajarin itu juga di Meta Ads berarti pakai CTWA atau full form. Iya, full form. Gitu ya. Menurut lo yang paling besar kemungkinan berhasilnya itu yang mana ya? Oke, buat para pemula nih, apalagi yang baru memulai ya, kan ini banyak kan pasti banyak yang baru memulai nih di dropshipping, itu saya saranin pakai CTWA sih. Jadi CTWA itu lo ngiklan di Facebook, di Meta? Iya, langsung diarahkan ke WhatsApp bisnis langsung. Berarti nggak pakai landing page? Nggak pakai, jadi kita fokus di konten, dimana kontennya ngejelasin tentang produknya. Nanti ada tulisan klik button, nah klik button itu ngarahnya ke WhatsApp-nya gitu, WhatsApp teman-teman itu teman-teman yang punya WA bisnis gitu. Berarti tipsnya kalau CTWA konten jualannya harus gimana tuh? Oke. Harus clear banget dong. Iya, clear banget dan belum tentu orang ngelihat full 100% konten kita sih. Jadi PR-nya pasti di CSing-nya sih. Gimana kita cara untuk meyakinkan orang beli produknya kita sih. Itu PR-nya di gimana cara CSing-nya juga sih. CSing ketika ada leads masuk nih, traffic masuk, gimana sih cara ngelolanya gitu. Itu PR banget sih. Cara nge-closingin yang Ya, udah masuk betul. ke Closingin yang chatnya masuk gitu ya. Betul. Kalau pengalaman lo misalkan dari 100 chat lah gitu.
kira-kira ada berapa yang beli? Oke, average sih kalau misalkan lihat teman-teman yang udah mulai di dropshipping ya, yang baru mulai ya 10-20% itu udah bagus banget sih. 10-20%. Kenapa? Karena audiens yang masuk lewat CTWA mereka itu bukan yang bener-bener panas atau hot leads itu. Karena mereka kan ibaratnya salah baru ngeliat gitu. doang ya. Kadang ada yang salah ngeklik. Mas, ini saya mau jual mau beli pakan burung, padahal nggak jual pakan burung. Itu sering banget kejadian itu dengan pakai teknik CTWA. Jadi ya kadang udah gitu kan, karena produk dropshipping itu sama rata-rata kan jual sama semua. Kadang nggak ada yang komplain ke kita juga gitu. Padahal produknya produk yang orang lain, bukan produk yang kita. Itu sering banget kejadian. Padahal belinya di toko lain gitu. Itu yang PR banget sih. Karena produknya sama, dikiranya kita yang jual. Kita gitu. jual, itu sering banget kejadian. Nah, 10-20% closing gitu ya. Berarti kemarin kan gue ngobrol sama Irfan. Wah, Irfan dia jualan apa yang kemarin tuh mukena atau apa gitu. Fashion. Pokoknya intinya marginnya sekitar 100.000 gitu kan. Berarti kalau kejual tadi let's say 20% gitu closing, berarti ada 20 penjualan. 20 kali marginnya 100.000, 2 juta. Ya 2 juta sehari itu. Nah, kan ada biaya iklannya juga tuh, biaya iklan. Nah, itu ini yang paling menarik sih Bang. Kenapa di CTWA itu terkenal dengan cost per result yang murah atau ya biaya per hasil yang murah gitu. Jadi biasanya paling mahal ya 2.000. Kalau misalkan iklannya bagus ya CPR-nya gitu. Paling murah bisa di bawah 1.000 malah, 800 perak itu bisa. Ada yang 800 perak? Ada yang bisa. Tapi balik lagi kan itu konten ya, berarti yang main. Jadi tadi konten adalah hal terpenting gitu di iklan. Content is king. Ya, content is king. Betul. Terus masuk ke apa namanya tadi, ke closing CS. CS-nya nanti harus di-training dulu kali. Di-training dulu cara pakai gimana cara nge-follow up. Terus kan kita pakai order online di sini. Jadi kita manual input data dari orang yang mau beli produknya gitu. Tapi kalau misalkan di CS-nya sendiri lu punya tips nggak supaya conversion rate-nya atau yang belinya itu lebih besar lagi gitu? Lebih besar lagi paling kayaknya kebanyakan sih orang yang nanya tuh berat di ongkir sih Bang gitu. Oh, misalkan ke luar Pulau Jawa gitu? Iya, banyaknya rata-rata yang pakai CTWA tuh orang-orang yang dari luar Jawa sih. Dimana luar Jawa kan ongkir dari Jawa ke luar, contoh ke Kalimantan lah atau Sulawesi itu kan lumayan mahal lah. Bisa sampai 50.000 sampai 70.000 gitu. Sementara kalau misalkan mereka sering belanja lewat marketplace yang mana kan ada diskon ongkir ya lumayan lah. Kalau di kita kan nggak ada, makanya kadang kalau saya sih subsidi silang gitu antara profit, misalnya tadi margin 100.000 nih ya. 100.000. Saya ya nggak apa-apa lah margin ngurang dikit tapi closing rate nambah gitu. Oh, berarti lo ngurangin margin, margin untuk apa-apa. Misalkan apa ngasih subsidi ongkir? Iya, subsidi ongkir. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa ngurang 25.000 tapi closing rate lagi 30% kan jadi problem itu. Jadi tetap lebih banyak yang belinya. Yang beli gitu ya. Iya, betul. Siap. Ini karena, banyak banget tips-tips yang di-spill. Nanti lebih lengkapnya ada di Dropship Masterclass. Nah, Game, kalau di kemarin itu Mas Hafiz juga di Ostok kan bilangnya beberapa produk atau niche atau kategori produk yang banyak kejual itu ada perkakas, terus fashion, satu lagi tuh kalau nggak salah herbal atau beauty gitu ya. Kalau di Google sendiri, lo ngelihatnya ketiga produk ini bisa akan seberhasil di Meta Ad juga nggak ya? Wah, bisa banget Mas. Bisa banget ya? Bisa banget pasti itu. Soalnya ya tadi balik lagi tadi kan, jadi di audiensnya tuh ada in marketnya ini nih. Nah ini tuh kalau misalnya kita bisa benar-benar nargetin pas banget, wah itu kayak ditinggal tidur aja udah, campaign-nya nggak usah dipantengin setiap hari. Nggak perlu dimonitor gitu? Nggak perlu. Jadi tinggalin aja udah otomatis pasti. Iya. Misal kita awal kayak misal budget dari 50.000 tuh, start dari 50.000 kita udah sampai di 500, mau di scale lagi misal ke 1 juta. Nah dan di 1 juta udah stabil, itu tinggalin aja udah, diemin aja. Pasti segitu kok. Stabilnya itu kita tahu stabilnya atau enggak gimana? Lihat CPR-nya, langsung kelihatan nanti CPR-nya. Dan biasanya itu memang ada ada kayak prosesnya. Ya kita makin nuruninnya tuh seperti apa, itu ada prosesnya. Nurunin CPR-nya? Itu ada prosesnya dan itu ya bisa dibilang cepet juga sih, nggak lama gitu. Salah satunya apa yang? Salah satu yang cepet nurunin CPR tuh pasti fashion.
Fashion tuh pasti cepat turun CPR-nya. Oke. Misalnya kayak soalnya jadi si Google tuh jadi karena mereka tracknya by email, terutama apalagi kalau kita pakai email tuh disimpan tuh emailnya di form kita, wah itu bakal enak banget tuh. Jadi kayak nanti si Google tuh kayak ngasih ke kita tuh kayak nih ada leads dari gua nih 20. Nah ntar kita tuh tinggal ngevalidasi doang berapa banyak yang closing dari 20 itu. Dari 20 itu. Nah itu ada caranya nanti buat ngevalidasinya tuh. Dan misalnya kalau kita udah bisa sampai ke validasi itu, wah itu udah pasti enak banget tuh. Bakal dikasih yang makin kualitasnya makin bagus lagi nanti si leads-nya tuh. Jadi dia bakalan nyariin yang mirip-mirip gitu audiensnya gitu ya. Yang mirip dan behaviornya lebih bagus lagi malah biasanya tuh. Bakal lebih bagus. Biasanya dan kayak di dalamnya kita bisa set rules juga soalnya. Jadi misal CPR-nya naik gitu ya. Misalnya dari yang biasa 15.000 naik ke 25, itu bakal ada notif kok bisa dites. Bisa di-set langsung. Ada automatic rules-nya gitu ya? Ada automatic rules-nya. Itu fungsinya berarti buat ngasih tau ke kita, oh lagi naik nih CPR-nya. Lagi naik nih, ya kayak gitu. Lagi naik, jadi kayak bahkan kita bisa diotomatisin. Kayak misalnya kita jualan fashion nih, baju misalnya gitu. Nah itu baju tuh kita bisa set juga nih. Buat user baru berapa, buat user existing berapa. Bisa kayak gitu, biddingnya dibedain tuh nanti tuh. Nah, kayaknya gue lihat dari penjelasan lo tadi, Google Ads itu lebih banyak harus belajar technical skill-nya gitu ya dibanding Meta Ads gitu. Karena mungkin lebih banyak faktor-faktor yang teknisnya gitu ya. Kalau di Google. Nah, berarti menurut lo kalau yang orang mau belajar Google Ads, at least dia harus paham dulu beriklan atau pernah beriklan dulu sebelumnya atau gimana enaknya? Oke, buat yang mau mulai terutama di Google Ads gitu. Kalau misalnya kalian berasal dari Meta, pernah ngiklan di Meta, bagus. Itu biasanya lebih gampang, nyerapnya lebih gampang. Cuma biasanya untuk semua nih, misalnya lu pernah ngiklan ataupun belum pernah, itu cuma 2 sih. Pertama lu harus kreatif, kedua lu harus disiplin. 2 ini aja. Lu harus kreatif dan lu harus disiplin. Iya, 2 ini. Kenapa? Pertama kreatif. Di Google tuh banyak banget yang harus lu explore dan bisa di-explore gitu. Banyak banget. Limitnya tuh kayak, kalau di Meta kan let's say kayak konten. Jadi kayak ujung-ujungnya konten. Kayak tadi user bilang kan, kontennya harus bagus. Kalau di Google tuh enggak. Dimana cara biddingnya beda. Ada cara scoring. Itu lu harus ngerti. Tapi tadi gue bilang, lu harus kreatif. Lu harus bener-bener kayak, ini apaan ya, lu harus kayak gitu. Harus curious gitu ya. Iya, lu harus bener-bener penasaran, lu tuh harus terus ada. Tapi apakah itu matriks-matriks yang penting buat kita jualan dropship? Sangat penting. Itu pertama. Kedua, disiplin. Kenapa disiplin? Jadi karena terutama nanti ngefeknya di bidding. Kelihatannya remeh. Di Google tuh banyak banget kayak gitu, kayak kelihatannya remeh banget. Contoh misal kalau ini orang-orang yang dari Meta gitu, biasanya kan ngasih headline sama deskripsi 1 aja. Nah kalau di Google tuh harus 5 itu tuh harus diisi. Ada opsinya gitu ya? Ada opsinya 5 biji itu harus diisi. Kenapa? Itu bakal ngaruh nantinya. Karena itu sebenarnya dia ngetesting mana yang paling optimal juga gitu. Pertama itu. Kedua, jadi Google tuh punya namanya ad rank. Nah ad rank ini nanti bakal ngaruh banget di bidding lo. Kayak gitu. Nah buat perhitungannya ntar deh itu panjang soalnya. Lumayan panjang gitu. 2 hari tapi ntar deh itu mending ntar aja. Kayak gitu. Jadi gue cuma perlu nitip 2 ini sebenarnya. Kalau lu udah bisa, lu kreatif dan lu yakin lu disiplin, lu pasti bisa kok. Kalau Google Ads. Soalnya kalau masalah matrix terutama apalagi yang pernah Facebook Ads, itu sama aja kok. Kalau matrix itu sama aja kok sebenarnya. Ada cost per lead. Iya, cost per lead, cost per klik, impression, CPM, sama kok semuanya. Cuma apa nanti banyak teknis yang berbedanya di situ. Nah, tapi kalau dari flow atau apa namanya alur kita mau bisnis dropship atau jualan dropship via ngiklan di Google Ads, itu mirip nggak sih sama yang di Meta? Kan biasanya kita nyiapin landing page dulu, atau tadi misalkan kata user CTWA langsung ke WhatsApp. Nah, best practice-nya kalau di Google menurut lo kayak gimana? Kalau best practice di Google tuh sebenarnya gini. Jadi kalau misal kita punya produk satu nih, baju muslim. Nah kita harus benar-benar kayak berpaku sama baju muslim itu.
Entah itu dari keywordnya, entah itu dari deskripsinya, entah itu di LP-nya, itu harus ada baju muslim. Kenapa harus seperti itu? Ya tadi nanti balik lagi itu bakal ngaruh ke biddingnya. Konsisten berarti. Harus konsisten banget, benar. Itu bentuknya berarti keyword. Apa? Dalam keyword. Dalam keyword ya. Ya, meskipun misal kita nggak masukin keywordnya nih, cuma di LP kita tuh ngeliatin kalau ini tentang baju muslim, itu harus ada nantinya. Oke. Kayak gitu. Karena dia bener-bener sampai spesifik ngelihat itu ya si Iya, Google-nya. sampai spesifik segitunya Google tuh. Berarti via landing page bisa. Bisa. Terus full form. Bisa banget, apalagi full form. Apalagi full form ya. Iya. Terus apalagi sih kalau di jualan online tuh CTWA. CTWA Bisa langsung ke WhatsApp juga gitu. Kalau CTWA itu ada beberapa yang harus diubah nantinya biasanya. Tapi kalau pakai misalnya teman-teman udah ada yang pakai OO, kan itu bisa redirect langsung. Nah, itu udah enak sebenarnya. Oke. Soalnya kalau kita misalnya tanpa OO itu kan gak ada redirect langsung ke WA-nya. Iya. Nah, problemnya di situ nantinya. Kayak gitu. Siap. Dan itu nanti jadi materi Iya. lu ngajarin ya. Betul, itu bakal jadi salah satu materinya juga di situ. Siap. Nah, biasanya challenge-nya selain technical skill kalau di Google Ads itu apalagi yang based on experience lu? Nah, ini pasti teman-teman bakal relate banget sih yang terutama yang udah sering iklan nih. Pasti biasanya banned, konten kena ban, itu pasti semua Oke. orang ngerasain kayak gitu. Konten kena ban. Iya. Konten beriklan di Google kena ban. Iya. Oke, kita lanjut lagi diskusinya bareng Gema sama Yusar tentang digital marketing buat jualan online atau bisnis dropship nih. Game tadi lu bilang konten kena ban kalau ngiklan di Google Ads buat bisnis dropship. Ya. Itu sering ya kena kayak gitu, kena ban. Biasanya antara dua sih. Emang kontennya benar-benar nggak bisa diselamatkan gitu. Emang Kontennya, benar-benar. Atau emang orangnya nggak tahu. Kontennya biasanya kenapa tuh kena ban? Ya biasanya Vulgar. yang vulgar gitulah, yang vulgar lah, entah itu ngejualnya apa gitu yang benar-benar vulgar, Produk-produk dewasa produk-produk gitu ya. dewasa gitu. Nah, biasanya antara kayak gitu yang benar-benar nggak bisa diselamatin banget gitu, atau ya emang nggak tahu dia caranya. Kalau kena ban gitu berarti nanti campaign-nya berhenti aja gitu. Dan berpengaruh sama akun iklannya nggak? Akun iklan Google ya? Nah, kalau kebanyakan itu bakal ngaruh. Kalau misalnya baru 1, 2, 3 itu masih nggak masalah. Oke. Udah kebanyakan baru ngaruh. Nah, itu sebenarnya buat konten-konten band itu kayak ya ada sih caranya, cuma ya itu kalau dijelasin panjang banget. Tapi sebenarnya bisa apa ya nyebutnya? Diakalin. Wah, bisa dong. Bisa ya? Ada dong itu caranya. Dan lu tahu caranya gitu ya? Ada, itu gue tahu caranya. Nanti di spill nanti pas Bakal gue tumpahin. Kalau lu join gue tumpahin semua di situ. Oke, mantap. Caranya. Ya kan kalau misal di Meta ada yang sering kena ban juga gitu kan. Ada juga sama banyak. Tapi yang kena ban atau kena restriknya kan akun iklannya tuh ya. Iya, akun iklannya sih. Biasanya karena apa sih? Sama sih, kurang lebih sama kayak yang di Google ya. Konten terlalu overclaim sih banyaknya sih. Overclaim. Overclaim. Oh iya, Jadi, jualannya nggak terlalu. Iya, jualannya terlalu meyakinkan orang lain tapi dengan realitanya tuh kayak gitu. Iya. Biasanya. Atau false apa tuh namanya? Janji palsu lah. Iya, janji palsu iya, gitu iya. ya. Kayak misalkan 1 hari pakai langsung putih Iya. kan nggak masuk akal gitu. 2 hari langsung turun 50 kilo. Iya kan nggak gitu. mungkin juga gitu. Jangan kayak gitu lah ya Iya, jualannya. jangan, nggak boleh teman-teman ya. Nah, tapi kan kalau di Meta ada apa namanya solusinya Ada. pakai whitelist gitu ya. Pakai whitelist akun. Bedanya apa tuh sama akun yang Sebenarnya dari konsep beriklan sama saja, cuman yang ngebedain lebih ke arah ini sih apa kontennya tuh kalau misalkan di akun personal itu bisa ngaruh langsung ke akun personalnya, langsung nggak bisa dipakai lagi ngiklan. akun Facebook? Iya, akun Facebook buat beriklannya ya. Profilnya, itu. oke. Akun profilnya nggak bisa diiklanin. Tuh. Tapi kalau misalnya pakai akun whitelist itu nggak akan berpengaruh kepada akun kita, akun personalnya. Oke. Jadi aman aja. Jadi ntar tinggal ganti lagi aja akunnya gitu. Jadi bisa dipakai iklan lagi gitu. Itu sih yang jadi perbedaan. Oke, Akun jadi ya whitelist dan akun bukan itu. berarti at least lu kalau mau iklan pakai whitelist lah ya. Nah gitu. iya harus wajib Lebih aman, biar gitu. lebih aman dan akun personal teman-teman nih safety lah. Ya. Jadi bisa terselamatkan itu. Kadang kalau misalkan akunnya ya ngasal banget itu iklannya, akun personalnya kena ban, ya teman-teman nggak bisa ngiklan itu. Iya, Itu PR banget. bisa jualan. Nggak bisa kan? jualan. Nah. Jadi sebenarnya teman-teman dengan adanya akun whitelist itu Ya. harusnya bisa lebih fokus sama hal-hal yang sifatnya
ngembangin Iya, bisnisnya betul. gitu ya, sama yang lebih strategik bisnisnya lah gitu ya. Dibanding ngurusin akun yang Ngurusin nggak akun, beres-beres nggak gitu. beres-beres, bisa nyewa di Academy Iya, akun betul. Whitelist Di ya. Academy udah nyediain akun juga, itu lumayan lah. Oke. Berfungsi, bermanfaat banget lah buat kita yang mau iklan. Master Talks by Academy.